yang kami hormati Pak Camat, kemudian Bapak Prakator Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman atau yang mewakili, kemudian Bapak Camat, Ketua Badan, Pak Wali Negari, pengurus dan kepala sekolah Rodatul Anfal Jaraga. Selanjutnya yang kami hormati Ibu narasumber dan dongeng yang sudah menyampaikan dongengnya sangat gembira sekali menggembirakan anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu orang tua anak-anak kami yang kami banggakan. Selanjutnya anak-anak yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang kami hormati, pada pagi hari ini sebelumnya kami menyampaikan salam maaf dari Pak Bupati karena secara pribadi tidak bisa hadir bersama kita. Karena Pak Bupati saat ini sedang melaksanakan agenda yang tidak bisa diwakilkan. Doa Pak Bupati, mudah-mudahan acara kita ini dari awal sampai selesai berjalan lancar dan sukses serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita saksikan dari awal penampilan anak-anak kita. Itu bagi kita semua, khususnya mungkin orang tua, memberikan kebahagiaan tersendiri karena anak-anak kita tampil cukup pintar dengan berbagai seni kegiatan yang disampaikan dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah suatu obat penenang bagi Bapak Ibu semua. Tentunya harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita ini semua nanti menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada pantunnya Bapak Swatribun dan Bapak Rahman, Bupati Wakil Bupati Padang Pariaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu orang tua hatinya sana mencari penampilan anak-anak yang membanggakan. Aplaus dulu untuk anak kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah daerah di mana Pak Bupati sangat komit bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Padang Pariaman. Makanya sesuai dengan visi Pak Bupati kita, yaitu Padang Pariaman Berjaya. Apa itu berjaya? Singkatan dari unggul berkelanjutan, religius, sejahtera, dan berbudaya. Sesuai dengan visi Pak Bupati tersebut, maka kita juga di bidang pendidikan melahirkan gerakan inovasi agar gerakan ini sejalan dengan visi Pak Bupati kita. Di samping itu juga sebagai implementasi kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu bagaimana memperkuat karakter anak-anak kita, terutama dari segi akhlak, agama anak-anak kita sesuai dengan agama kita yang mayoritas adalah agama Islam. Makanya kita lahirkan sekarang namanya pertama Kebu Sukapa, gerakan 1000 siswa penghafal Al-Quran. Jadi di sebuah satuan pendidikan Padang Pariaman sekarang, baik dari TK sampai ke SMP, itu dilahirkan bagaimana memotivasi anak-anak kita Padang Pariaman rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi sekarang hampir seluruh satuan pendidikan, tidak saja mungkin di Rodatul Anfal, tapi juga di TK PAUD sekarang semuanya, SD, SMP, itu diinstruksikan anak-anak kita di sekolahnya supaya rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi sama polanya dengan pola hadis. Anak-anak ditugaskan membaca Al-Quran, kemudian kalau sudah hafal, dia setor nanti ke guru kelas atau guru wali kelas. Nah, itu model yang kita terapkan sekarang. Itu kita contoh bersama dari sekolah Islam dan juga SDIT dan SMPIT. Karena ini sangat bagus untuk membentuk karakter anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita lahirkan namanya Si Pintar, siswa praktek ibadah setiap hari. Jadi kita ingin waktu-waktu luang di sekolah dimanfaatkan untuk ibadah. Kemudian ketiga, yaitu kita beri nama Si Berseri, siswa bersedekah setiap hari. Jadi kita ingin membiasakan anak-anak kita dari usia ini sudah terbiasa berinfak bersedekah, karena juga modal nanti di akhirat kelak. Jadi itu 3 inovasi yang kita laksanakan untuk meningkatkan karakter akhlak agama anak kita. Kemudian kita juga sekarang mendorong munculnya sekolah ramah anak. Jadi program pemerintah daerah kita menjadikan Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak itu juga ditentukan oleh klaster pendidikan, makanya kita lahirkan namanya sekolah ramah anak. Bagaimana sekolah ramah anak itu? Sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi sebagaimana tadi ditampilkan, itu anak-anak kita sangat senang dia belajar menyanyi, menari dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari sekolah ramah anak. Sampai itu guru-gurunya juga harus ramah-tamah dalam mengajar. Jadi kalau sekolah ramah anak itu guru tidak boleh pameran, tidak boleh patiwaan dan wakau di sekolah. Nah, jadi itu salah satu syarat sekolah ramah anak. Sampai itu sekolahnya juga harus bersih dan sehat. Jadi ini yang perlu kita lihat ke depan, bagaimana semua sekolah satuan pendidikan Padang Pariaman, baik di bawah Kementerian Agama maupun di bawah pemerintah daerah, itu menjadi sekolah ramah anak. Selanjutnya juga kita mendorong sekarang ditetapkan menjadi sekolah bersinar. Sekolah bersinar itu singkatan dari bersih dari narkoba, bersih narkoba. Nah, jadi kita tidak ingin anak-anak kita Padang Pariaman terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, terutama narkoba. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mungkin tidak
usah lama, karena hari ini ada 3 agenda. Jadi saya tadi perkirakan jam 10 sudah start ke tempat yang lain, tapi karena padanya agenda, terpaksa agak terlambat saya. Jadi sekali lagi selamat kepada Bapak dan Ibu semua, khususnya anak-anak kita yang telah menampilkan pentas seni hari ini dan juga nanti akan diwisuda. Mudah-mudahan nanti setelah dia tamat dari Rodatul Anfal bisa melanjutkan ke tingkat satu pendidikan yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Kemudian sekarang pemerintah kita itu ada namanya transisi PAUD SD. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau anak-anak kita mau masuk SD, itu dianjurkan dulu dia menyampaikan di PAUD, apakah di TK atau di Rodatul Anfal. Setelah itu dikenal namanya masa transisi. Jadi masa transisi ini bagaimana anak-anak kita sebelum masuk ke SD itu dia sudah mengenal sekolah itu. Untuk masuk SD tersebut atau madrasah itu tidak diharuskan pandai baca tulis dan berhitung. Jadi nggak ada lagi istilah itu Bapak Ibu. Tidak diharuskan anak-anak bisa membaca, menulis dan berhitung. Karena yang pokok adalah bagaimana menguatkan basis anak-anak kita dulu. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kebersamaannya dengan teman. Itu antara lain yang perlu dibentuk di TK atau di Rodatul Anfal. Jadi tidak harus dipaksa pandai membaca, itu salah. Tidak harus dipaksa pandai berhitung. Jadi nanti di transisi SD itulah dilanjutkan bagaimana dia bisa membaca, menghitung, menulis dan sebagainya. Jadi itu program pemerintah kita sekarang yang harus kita bersama. Artinya bagaimana anak-anak kita itu belajarnya menyenangkan, kemudian dia tetap sekolah melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada anak kita yang tidak sekolah, ini kuncinya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita dukung program pemerintah ini untuk menghasilkan nanti Padang Priaman berjaya sesuai dengan visi Bapak. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wisuda Iqra Rodatul Anfal Jakarta pada hari ini kami nyatakan buka secara resmi. Sekian, banyak sini yang dipakai, Zakapu dalam Cirao. Banyak Bapak Ibu yang pandai, baru itu dulu yang dapat. Mewakili Bapak Bupati sekali selamat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.